ada sakit jiwa di mana dia tidak sadar dan akhirnya misalnya terjadi halusinasi, dia merasa diperintahkan untuk misalnya membunuh. Maka dalam hal itu melihat seperti apa dari segi psikologi mungkin. Jadi di sini kita lihat bahwa terjadi penganiayaan itu mungkin karena sifat babysitternya. Pasti babysitter itu mempunyai peran dalam sifatnya. Tapi di samping itu kita juga harus melihat peran dari orang tuanya. Apakah perlakuannya ya agak kasar lalu akhirnya dendamnya terlalu berlebih. Jadi kalau babysitternya pasti ikut salah. Kalau orang tuanya mempunyai peran kecil atau tidak dalam ikut membuat kesalahan, atau barangkali orang tuanya juga kejam, tapi dalam hal ini kan tidak ada indikasi bahwa orang tuanya ikut salah. Yang ada indikasi hanya kenapa kok karena masalah kecil akhirnya anaknya dihukum oleh babysitternya. Jadi kalau kita lihat mungkin dia juga babysitternya belum tentu ingin menjadi babysitter, tapi ya mau jadi babysitter demi untuk gajinya. Lalu kita lihat juga kemungkinan bahwa babysitter memang sifatnya kurang baik ya. Apakah kepribadiannya kurang baik? Apakah dia seorang psikopat? Apalagi kalau sebelumnya pernah ada kejadian yang sama. Jadi sebetulnya dia menjadi babysitter tapi toleransi terhadap anak itu kurang. Sehingga terjadi bahwa anak kurang nurut, akhirnya dia sangat kesal, muncul agresi pada dirinya. Tapi ada sejarah apa dalam usia mudanya, di mana akhirnya dia tiba-tiba bisa dendam ke anak. Jadi ada riwayat masa kecilnya dari babysitter itu juga sendiri. Atau ada juga riwayat jiwanya, misalnya jiwa sebagai seorang psikopat. Kalau seorang sakit jiwa itu belum tentu mau mengakui. Umumnya tidak mau mengakui karena mereka juga tidak menyadari bahwa dia sakit jiwa. Dan kalau seorang psikopat mana mau mengakui. Jadi untuk ditanya itu tidak banyak gunanya. Boleh saja kalau sakit jiwanya ringan, barangkali dia mau mengakui. Tapi kalau betul-betul sakit jiwa, biasanya tidak mau mengakui. Ini kan juga sudah ditangani oleh pihak yang berwajib, Ibu. Apakah seseorang yang memiliki gangguan jiwa dapat dipidana? Gangguan jiwa itu tergantung. Kalau dia sakit jiwa, yang namanya psikosis itu tidak bisa. Tapi umumnya kalau seperti ini belum tentu dia sakit jiwa tipe itu. Jadi ada sakit jiwa di mana dia tidak sadar dan akhirnya misalnya terjadi halusinasi, dia merasa diperintahkan untuk misalnya membunuh. Maka dalam hal itu dilakukan di luar kesadarannya. Kalau dilakukan di luar kesadarannya, maka dia tidak sampai tidak bisa dihukum. Tapi di sini kan belum ada tanda-tanda bahwa dia melakukannya di luar kesadarannya. Yang ada hanya ya emosi, dia memukul dan mencelakakan anak itu. Itu untuk membuktikannya bahwa dia ternyata kelainan jiwa. Itu seperti apa metodenya biasanya dilakukan? Kalau memang mau dibuktikan, dia harus masuk ke rumah sakit untuk beberapa saat untuk dilihat. Karena orang kalau sudah melakukan suatu tindakan kriminal juga cenderung untuk tidak mau mengakui. Jadi tidak bisa dapat dibedakan antara dia mengalami gangguan jiwa dan tidak. Itu bisa juga orang supaya bebas dari hukumannya, dia sengaja pura-pura sakit jiwa. Tapi kok pura-pura itu karena itu harus dirawat dulu di rumah sakit jiwa, kemudian diikuti bagaimana tingkah lakunya. Apakah dia berbohong, pura-pura sakit jiwa, atau barangkali dia memang betul-betul tidak sakit jiwa. Itu sih. Berarti selain metode untuk mengikuti
mereka aktivitasnya si terdakwa ini, tersangka ini, ada metode lain nggak? Misalnya ada alat seperti tes kebohongan atau seperti apa? Sebetulnya alat tes kebohongan itu untuk orang yang berbohong tapi tidak merupakan suatu yang pasti. Jadi itu hanya melihat bahwa orang itu misalnya, atau beri contoh saja, misalnya orang yang biasa berbohong, dia dikasih lie detector, maka dia tidak akan terjadi perubahan, dia anggap itu hal yang biasa dan dianggap bukan pembohong. Lain halnya dari orang yang misalnya panikan, dia sebentar aja beritanya apa sudah langsung kelihatan seolah-olah berbohong. Jadi ini bukan suatu indikator. Oke, Bu, apakah orang tua tersebut salah juga nggak sih, maksudnya ketika mengambil untuk pengasuh, menyerahkan sepenuhnya tanggung jawabnya untuk pengasuh, mungkin ya karena sudah mengambil, dia percaya dan lepas tanggung jawab begitu saja? Kita lihat bahwa pada saat sekarang itu terlalu banyak orang yang sifat manusiawinya kurang. Jadi tidak ada rasa kasihan satu dengan yang lain. Jadi pada saat dulu kita lihat itu jarang terjadi. Kalau sekarang sudah terjadi seperti ini, maka orang tuanya juga harus sangat berhati-hati. Sangat berhati-hati bahwa orang yang kelihatannya baik-baik saja, lalu kita ambil dari tempat yang tempat babysitter, itu belum tentu dia baik. Karena itu orang tuanya harus tetap mengikuti. Apalagi biasanya pada saat mau tidur itu suka muncul kesalnya, kok anak ini nggak mau tidur, itu diikuti ada apa. Jadi jangan dilepas sepenuhnya. Mungkin dampak dari anaknya nanti seperti apa gitu? Kalau anak itu jelas, kalau dia sudah sampai kesakitan, dia akan sangat takut pada tipe-tipe seperti babysitter itu. Jadi kalau ada babysitter mungkin di kemudian hari dia juga akan ketakutan. Apalagi kalau kira-kira kelihatannya bentuk badannya atau mukanya mirip-mirip, akan sangat ketakutan tanpa adanya apa-apa. Trauma bisa dibilang. Jadi ada trauma psikologis pada anak itu.